Om Swastiastu. Halo, selamat datang. Saya Nima Dewi Destiti akan menjelaskan mengenai sindrom super female sebagai kelainan akibat kerusakan pada kromosom. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom merupakan struktur mirip benang yang terdapat gen di dalamnya. Sindrom super female itu apa ya? Apakah kita bisa menjadi Wonder Woman? Tentu tidak. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, penyebab, diagnosis, gejala, serta pengobatan terhadap sindrom super female. Sindrom super female merupakan kelainan genetik yang hanya dijumpai pada wanita. Gangguan ini sering disebut sebagai sindrom triple X. Diperkirakan 1 dari 1000 orang wanita mengalaminya. Penyebab sindrom super female. Pada penyandang sindrom super female, kromosom seks tersebut memiliki kelebihan kopi, sehingga kromosomnya menjadi triple X. Hingga saat ini, penyebab kelebihan kopi kromosom tersebut belum diketahui. Diduga hal ini terjadi karena pembentukan sel telur atau sel sperma yang tidak sempurna, atau dugaan lain yang terjadi karena adanya masalah pada tahap awal perkembangan embrio. Meski merupakan masalah genetik, tapi masalah ini bukan merupakan gangguan yang diturunkan dari orang tua ke anak. Dalam diagnosisnya, biasanya gangguan umum yang dikeluhkan yaitu keterlambatan bicara atau kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Jika terjadi kecurigaan sindrom super female, dokter akan mengambil sampel darah penderita, kemudian akan dilakukan pemeriksaan karyotyping. Jika dari pemeriksaan tersebut didapatkan kelebihan sindrom kromosom X, maka dipastikan bahwa orang tersebut mengalami sindrom super female. Pemeriksaan karyotyping sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan dengan mengambil cairan ketuban melalui proses amniosentesis. Adapun gejala atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang wanita yang mengidap sindrom triple X yaitu yang pertama, perawakan jauh lebih tinggi dari wanita lainnya, terlihat ada lipatan kulit vertikal yang menutupi bagian sudut mata, mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbicara, mengalami hipnotia atau lemah otot, bentuk jari kelingking yang melengkung, bermasalah dengan perilaku dan kondisi mental, kesulitan dengan cara mengendalikan emosi, memiliki kelainan pada ovarium, dan sering mengalami sembelit atau sakit perut. Karena merupakan kelainan genetik, sindrom super female tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa dihilangkan. Namun demikian, berbagai intervensi dapat dilakukan supaya penderita sindrom ini bisa berkembang dan menjalani aktivitas dengan tumbuh sehat seperti orang kebanyakan. Penderita sindrom super female sebaiknya menjalani kontrol rutin ke dokter sejak kanak-kanak agar tumbuh berkembang dapat dipantau secara optimal. Dokter yang berkompeten menangani adalah dokter spesialis anak ahli tumbuh kembang. Saat kontrol, dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menilai adanya tanda keterlambatan perkembangan. Jika ada kemungkinan keterlambatan perkembangan, maka dokter akan melakukan intervensi untuk mengatasinya. Misalnya, bila ada keterlambatan bicara, maka terapi bicara akan rutin dilakukan. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan IQ penderita sindrom super female karena lebih rendah dari kebanyakan anak seusianya. Orang tua perlu mempertimbangkan untuk mencari sekolah khusus tujuannya agar penderita sindrom super female bisa tetap menjalankan pendidikan yang dibutuhkan sebaik mungkin, sehingga mereka pun tidak merasa rendah diri dan bisa berkembang sesuai kemampuan terbaiknya dan tidak mengalami depresi seperti mungkin terjadi bila bersekolah di sekolah biasa. Tidak ada obatan-obatan khusus yang diberikan untuk penderita sindrom ini. Baik, sekian ringkasan saya mengenai sindrom super female. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Om Santi 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 Om.